Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul peningkatan kepatuhan keluarga pasien dan pengunjung melalui penerapan SOP tata tertib kunjungan di ruang ICU RSUD Madani Palu. Kancing. Escape. Iya, Pak. Kita kancing, Pak. Ya, escape. Supaya kembali ke yang kecil ya. Oke. Stop share. Stop share kalau begitu. Ya, lanjut. Nggak usah di slot saya. Ya, langsung saja. Uraian tugas yang terkait dengan isu saya yaitu uraian tugas perawat rampil nomor 7, yaitu memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang, aman, serta bebas risiko penularan infeksi. Selanjutnya, isu yang saya angkat ada 3. Yang pertama, rendahnya kepatuhan keluarga dan pengunjung tentang tata tertib kunjungan. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan. Yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan pendaftaran pasien poli di loket Rumah Sakit Madani Palu. Kemudian di sini saya melakukan analisis penyebab isu, melakukan tapisan isu dengan 2 metode, yaitu APKL dan USG. Dalam metode APKL saya mendapatkan dua isu yang memenuhi syarat. Kemudian saya tapis lagi menggunakan USG untuk menentukan prioritas yang mana akan saya selesaikan dahulu. Jadi di sini saya dapat rendahnya kepatuhan keluarga dan pengunjung tentang tata tertib kunjungan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah diagram fishbone sebab akibat. Nanti bisa dicek di print out-nya masing-masing. Gagasan penyelesaian isu. Di sini saya membuat SOP tentang tata tertib kunjungan dan sarana informasi, di mana sarana informasi ini adalah papan pengumuman yang berisikan tentang tata tertib, kemudian stiker waktu kunjungan, dan membuat kartu jaga untuk penjaga pasien. Rencana kegiatan pertama, saya melakukan persiapan pembuatan SOP dan sarana informasi, di mana tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan materi konsultasi, kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, yang ketiga melaksanakan konsultasi dengan kepala ruangan, dan yang keempat melakukan konsultasi dengan kepala petugas keamanan sebagai sasaran saya untuk sosialisasi tentang SOP. Rencana kegiatan kedua, pembuatan SOP kunjungan pasien. Pertama yaitu membuat konsep, kemudian yang kedua adalah mengajukan SOP ke tim akreditasi Pokja, dan yang ketiga adalah menerbitkan SOP. Selanjutnya rencana kegiatan ketiga, pembuatan dan pemasangan sarana informasi kebijakan serta pemberian kartu jaga kepada keluarga pasien. Nah, yang pertama membuat konsep desain sarana informasi, yang kedua mencetak sarana informasi, dan yang ketiga memasang papan pengumuman dan stiker waktu kunjungan. Yang keempat di sini saya memberikan kartu jaga dan memberikan edukasi atau pemahaman tentang dampak kunjungan pasien terhadap keluarga pasien. Selanjutnya rencana kegiatan keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi SOP. Di sini saya menyiapkan daftar hadir. Selanjutnya melakukan sosialisasi ini kepada teman-teman sejawat dan petugas keamanan. Selanjutnya mencatat dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi. Rencana kegiatan kelima yaitu penerapan SOP kepatuhan kunjungan keluarga pasien dan penjaga. Langkahnya yang pertama, tahapnya yang pertama yaitu menyiapkan checklist pengamatan. Yang kedua, mengamati penerapan SOP kepatuhan kunjungan pasien. Dan yang ketiga, mendokumentasikan kegiatan penerapan SOP. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Di sini saya mengumpulkan, yang pertama mengumpulkan checklist hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, menganalisis laporan evaluasi. Setelah itu, menyimpulkan hasil evaluasi. Demikian paparan singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk perbaikan saya mohon kritik dan saran dari Bapak dan Ibu. Terima kasih.
Baik, makasih banyak Pak Igusti. 6 menit. Mudah-mudahan Pak Iqbal juga demikian. Selanjutnya kita stop share dulu, Pak. Siapa? Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, Pak Iqbal disilakan. Pak Iqbal. Lanjut Pak Iqbal. Terima kasih atas kesempatannya. Suaranya Pak Iqbal. Ada suaranya, Pak? Ya, sudah kasih keras sedikit. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, coach saya Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSc MH. Yang terhormat mentor saya Ibu Vita Ramalia, Escape Nurse. Yang terhormat penguji saya Ibu Meske SSOS MAP. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Dampak Kelainan Refraksi di Poliklinik Mata RSUD Madani Palu. Uraian tugas. Dalam rancangan ini saya merealisasikan kegiatan saya pada poin kelima sebagai refraksi optisi, yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan pemeliharaan penglihatan. Identifikasi isu. Isu yang saya dapatkan yang pertama di tempat saya adalah kurangnya pengetahuan staf poliklinik mata tentang penggunaan aplikasi Kansa. Yang kedua, kurangnya edukasi terhadap dampak kelainan refraksi. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran staf poliklinik mata untuk datang tepat waktu. Dari hasil identifikasi itu, saya dapatkan dengan menggunakan teknik USG, saya mendapatkan kurangnya edukasi terhadap dampak kelainan refraksi yang menempati posisi pertama. Selanjutnya adalah analisis penyebab isu. Saya menggunakan analisis Fishbone. Gagasan penyelesaian isu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien tentang dampak kelainan refraksi. Gagasan saya adalah memberikan edukasi kepada pasien tentang dampak kelainan refraksi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan keluarga pasien terhadap dampak kelainan refraksi. Gagasan saya memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Yang ketiga, belum optimalnya petugas dalam melakukan edukasi. Gagasan saya melakukan sosialisasi kepada petugas tentang pentingnya melakukan edukasi. Yang keempat, belum adanya media edukasi. Yang saya lakukan membuat media edukasi berupa leaflet dan banner. Rancangan aktualisasi. Tahapan pertama adalah persiapan bahan edukasi dampak kelainan refraksi. Yang kedua, melakukan edukasi. Yang ketiga, evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Tahapan pertama, persiapan bahan edukasi dampak kelainan refraksi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan teman sejawat. Yang kedua, konsultasi materi edukasi dengan dokter spesialis mata. Yang ketiga, membuat leaflet. Yang keempat, membuat banner. Yang kelima, membuat kuesioner. Tahapan kedua, melakukan edukasi. Yang pertama, membagikan kuesioner pretest kepada pasien dan keluarga pasien. Yang kedua, melakukan edukasi langsung kepada pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, membagikan kuesioner post-test. Yang keempat, membagikan leaflet. Yang kelima, memasang banner. Tahapan yang ketiga, evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Yang pertama, memeriksa hasil kuesioner pre dan post-test. Yang kedua, menganalisis data persentase tingkat pemahaman pasien dan keluarga pasien terhadap edukasi yang dilakukan. Yang ketiga, menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Iqbal. Ibu mentor yang saya hormati, stop share. Ya. Sudah kita simak bersama secara panel dua presenter kita, masing-masing lebih kurang 6 menit. Nah, selanjutnya kepada Ibu mentor boleh diberi penguatan secara bersamaan, boleh juga secara terpisah. Untuk itu kepada Ibu mentor dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ini
Saya satukan saja ya Pak Ya, silakan. Iqbal dengan Eko. Yang saya hormati Bapak Coach, Pak Bahrun, dan Ibu penguji masih tetap juga Ibu Miske. Siap. Masih tetap setia. Ibu Miske penguji. Oh iya Ibu, halo Ibu. Ya, sama dengan yang pertama, selama proses membuat rancangan ini mereka semua aktif untuk berkonsultasi dan mereka semua mampu untuk menyelesaikan dan menguasai rancangan yang mereka buat. Harapan kami itu saja, maksudnya jangan cuman di laporan ini yang mereka terapkan, nanti kalau mereka kerja sudah masuk di ruangan dinas masing-masing, itu semua harus mereka terapkan di tempat kerja mereka. Itu saja Pak. Terus siang. Dan nanti Ibu Fitra Amalia kan mentornya, pemilik kewenangan sesungguhnya. Jadi ibulah yang sebenarnya mengawasi mereka nanti. Nanti kita buktikan lagi di seminar. Apakah yang dia janjikan ini dilaksanakan atau tidak. Dan yang terpenting pasca seminar. Pasca seminar jangan berhenti berinovasi. Kira-kira begitu pesannya. Baik, makasih banyak Ibu Mentor sudah memberi penguatan secara panel juga. Ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk mendalami sekaligus merasionalkan dua rancangan yang ada, di tengah-tengah kita telah hadir penguji. Dengan hormat saya sebutkan nama beliau, Ibu Miske, Esos, MSI. Bisa juga ditanggapi secara bersamaan atau boleh juga secara terpisah. Kepada Ibu penguji dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa pada peserta. Apa dua-dua sudah siap? Oke. Pak Coach, saya ke peserta Igusti dulu yang pertama. Ya. Baik, Pak Gusti. Tadi saya sudah lihat pemaparan penyampaian aktualisasi Anda itu Anda menjelaskan dengan baik dan manfaatnya seperti apa sudah juga Anda jelaskan dengan baik. Nanti tinggal aktualisasi pada saat di lapangan nanti kita lihat ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Oke. Anda tadi memaparkan judul kepatuhan keluarga pasien dan pengunjung melalui penerapan SOP tata tertib kunjungan pasien di ruang ICU Rumah Sakit Undata Madani Palu ya. Sakit Madani. Ya, Pak Gusti. Rumah Sakit Madani. Oh, Rumah Sakit Madani. Iya. Rumah Sakit Madani Palu. Oke. Sudah berapa lama Anda di situ, di ruangan situ? Kebetulan Ibu, saya masih orientasi di situ Bu. Kemarin Bu, selama 2 bulan karena kan PNS. Saya sebelumnya kerja di rumah sakit swasta. Berapa bulan pastinya? 2 bulan? 2 Ya, bulan. 2 bulan. Berarti selama penelitian ya Anda di situ. Ya. Oke, baik. Nah, di sini Anda di dalam aktualisasi Anda ini kan ada penerapan SOP yang Anda masukkan. Apa SOP sebelumnya memang belum diterapkan atau ingin diperbaiki? Oh iya Ibu, kebetulan SOP-nya kemarin saya tanya juga ke kepala ruangan, belum ada Ibu. Belum ada, jadi saya mau buat Ibu. Oh ya, baik sekali. Berarti bagus sekali. Kalau memang SOP-nya belum ada, Anda membuat SOP-nya itu baik. Oke. Ya. Kira-kira parameter yang Anda gunakan, yang Anda melihat parameter itu yang Anda gunakan untuk melihat terjadinya peningkatan atau tidak, itu dilihat dari mana? Oke, terima kasih Ibu. Di latar belakang saya ya. Lihat latar belakang dulu. Halaman? Latar belakang saya ada menyisipkan Halaman ya. 3 Pak. Oh, halaman 3 ya. Iya, jadi di situ bahwa didapatkan dalam 1 kali kunjungan keluarga pasien masuk ke ruangan hingga 5-7 orang. Jadi kita ketahui bahwa
ruangan ICU ini adalah ruangan dengan perawatan pasien-pasien kritis. Nah, di situ membutuhkan tempat yang nyaman, tenang, dan kondusif. Nah, ini menurut saya sudah tidak maksimal kalau sampai 5-7 orang masuk satu kali kunjungan. Jadi saya di sini memaksimalkan. Nanti kalau seandainya rancangan saya berhasil, pasti berhasil, saya harus memaksimalkan maksimal 2 kunjungan. Kalaupun nanti banyak kunjungannya yang datang, itu saya ganti-gantian. Jadi maksimal tetap 2, tidak satu kaligus masuk ke dalam ruangan sampai membuat suasana lingkungan di ruang ICU itu tidak nyaman dan tidak kondusif. Begitu, Ibu. Jadi parameternya saya gunakan ini, Bu, kunjungan 1 per kali kunjungan untuk setiap pasiennya. Oh, itu berarti terbatas berapa orang itu? Maksimal 2, Ibu. Jadi nanti 2. Pas saat selesai saya melakukan sosialisasi, nanti pas di penerapannya, saya melihat apakah kunjungan masih tetap banyak atau sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu maksimal 2, begitu, Ibu. Oh ya, itu masih tercantum dalam SOP ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Pada saat aktualisasi nanti, apakah data kunjungan itu bisa terlihat? Kalau untuk Dari- data, saya jawab ya. Kalau untuk data kunjungan itu tidak bisa terlihat, Ibu. Oh, Karena itu harusnya data kunjungan itu harusnya dimulai dari security, dan minimal rumah sakit itu punya pintu masuk 1 saja atau 1 atau 2. Kalau rumah sakit Madani itu punya banyak tempat pintu masuk, jadi tidak bisa terorganisir, jadi Ibu. Jadi tidak bisa tercatat kalau untuk setiap kali kunjungan, begitu, Ibu. berarti 1 pintu ya, pintu. Ya harusnya 1 pintu. Kalau Ah. seperti kan 1 pintu ya dia lebih terorganisir. Jadi dia tahu siapa yang mau berkunjung kemana, begitu, Ibu. Iya, baik, bagus sekali. Berarti keluar masuknya pasien, pengunjung itu bisa terkontrol di situ ya. Oke, baik, saya buka lembaran berikut, Bapak lihat ya, Pak Igusti. Di situ ada lembaran persetujuan, evaluasi. Di situ ada pelatihan dasar CPNS. Di bawahnya ada pemerintah provinsi, itu tolong dikeluarkan ya. Dalam cetakannya nanti dikeluarkan ya. Oke. Baik, lembaran seterusnya. Di latar belakang, Anda lihat sarannya, masukan yang seharusnya di latar belakang itu sebelum narasi di seterusnya itu harus ada dasar hukum dari ASN, Undang-Undang ASN, itu tidak tercantum. Nanti Anda cari ya. Ya, ASN itu mungkin nomor 5 tahun 2014 atau apa, dengan Keplannya apa? Ya. Saya lihat Keputusan perlannya, barangkali, Pak. saya lihat Iya, perlannya perlannya sudah juga ada, tidak Ibu, ada. di alinea kedua. Oh, sudah ada? Yang Ya, kedua, perlannya Ibu, sudah ada. nomor 1 tahun 2021. Oke. Oh, baik. Maaf. Berarti yang di atasnya tadi yang seperti saya sampaikan ya. Undang-Undang Itu ASN. dimasukkan. Ya. Saya lihat lagi di belakang itu ada gambaran rumah sakit Madani. Secara profilnya itu ada. Kalau bisa ada strukturnya, mungkin gambar di ruangan itu barangkali apa? Ya. Siap, Ibu. Situ kan akan memakai SOP. Jadi mungkin dari standar SOP itu kan akan terlihat. Ya. Tugas di situ siapa itu akan nanti terlihat di situ. Baik. Kita lanjut aja ke belakang. Anda buka itu ASN yang berakhlak. Karena di belakang juga saya mau sampaikan itu kan narasinya Anda toh. Berikutnya kan nanti tinggal Anda kembangkan. Baik. Saya masuk di bagian bab 2 yaitu nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN. Itu ada berapa tahapan? 7. Ada 7 tahapan. Coba 7 tahapan nilai-nilai ASN berakhlak. Apakah Anda sanggup mengimplementasikan atau mengaktualisasikan kepada masyarakat dari ke-7 itu? Siap, sanggup, Ibu. Siap, sanggup. Bagus sekali. Masih 80%, Anda sudah siap, apalagi 100% ya. Amin. Bagus sekali. Jadi dari
kegiatan dan tahapan yang mendukung judulnya itu ada pada kegiatan mana? Ibu, mohon diulangi, Bu. Ya, Nilai dasar yang Nilai. berkaitan dengan judulnya. ya, Coba. Nilai Coba. dasar. Yang iya, berkaitan dengan judul dulu. berkaitan dengan judul. Oke. Di sini saya bisa kaitkan nilai dasar dengan judul saya. Di dalam judul saya itu ada kepatuhan. Kepatuhan terhadap tata tertib. Nah, di sini saya berorientasi pelayanan. Saya memberikan pemahaman, edukasi tentang tata tertib dan dampak-dampak dari kunjungan, termasuk itu infeksi nosokomial kepada pengunjung, sehingga mereka bisa tertib dalam melakukan kunjungan, dan saya bisa memfasilitasi pasien-pasien saya lingkungan yang aman, tenang, dan nyaman. Itu, Ibu. Jadi saya judul saya itu bisa berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Coba apa contohnya? Bagaimana kalau Anda? Ya, Ibu. Bisa Anda contohkan seperti apa? Yang tadi, Bu, saya memberikan edukasi, pemahaman tentang tata tertib kunjungan, terus saya memberikan pengetahuan bahwa kunjungan itu misalkan mereka sering bawa anak-anak di bawah umur 12 tahun masuk ke dalam ICU. Nah, di dalam ICU itu kita rawat pasien-pasien yang keadaannya kritis, terus kemungkinan besar juga yang bisa menyebabkan infeksi kepada pengunjung. Jadi di situ, Ibu, saya memberikan pelayanan, saya memberikan edukasi, terus saya mengharapkan saya bisa memfasilitasi mereka, pasien-pasien itu, suasana lingkungan yang aman, tenang, dan nyaman. Waduh, Gitu. luar biasa itu ya. Luar biasa Anda punya SOP yang kalau Anda terapkan seperti itu ya, bisa nyaman, biar pengunjung pun bisa nyaman, apalagi pasiennya. Oke, Pak Gusti, saya tanyakan lagi, bagaimana keterkaitan dan kedudukan peran Smart Governance dan Smart ASN berkaitan dengan isu Anda tadi itu, yang sangat dominan. Oh, ini yang berkaitan dengan agenda 3, Ibu ya? Iya, iya. Kaitan isu saya dengan agenda 3 ini, Bu. Di dalam isu ini, saya mengangkat kepatuhan. Nah, di sini masuk di dalam pelayanan publik. Seperti tadi saya jelaskan bahwa saya akan memfasilitasi pasien-pasien saya menciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga Pak Gusti, sebentar ya. Mungkin bukan itu maksud saya tadi. Maksud saya tadi itu kedudukan dan peran PNS Anda sebagai ASN berakhlak. Itu keterkaitannya peran Smart Governance dengan Smart ASN. Iya, Ibu. Itu yang itu. Oh ya. Seperti kan ada yang digital, kan Anda coba. Oke, Bu. Kalau Smart ASN-nya terkait dalam di sini saya membuat sarana informasi di mana saya sebagai seorang ASN harus menggunakan kemampuan digital skill saya sebagai seorang ASN. Terus di dalam manajemen ASN saya harus bertindak profesional dan juga menggunakan sikap etika profesi saya terhadap pelayanan yang saya berikan, sehingga nanti di situ dalam tujuan kegiatan saya bisa tercipta lingkungan yang aman, nyaman kepada pasien dan keluarga pasien, Ibu. Oke, baik. Kalau coba saudara jelaskan keterkaitan isu. Isu itu berarti isu tadi kan belum di agenda 3, sekarang sudah masuk di agenda 3. Isu berkaitan dengan agenda 3 tadi. Oh, yang tadi. Berarti di kegiatan ya. Oke. Ini isu dengan agenda 3, Ibu ya? Iya, iya, agenda 3. Oke, Ibu. Dalam isu saya itu saya mengangkat kepatuhan. Ya. Nah, dalam kepatuhan itu saya melakukan pelayanan publik yang masuk dalam manajemen ASN, Ibu. Iya. Nah,
Saya memberikan pelayanan publik dengan cara apa? Saya memfasilitasi ruangan yang nyaman dan tenang kepada pasien dan keluarga pasien. Oh gitu. Dengan Smart Oke. ASN bisa dikaitkan. Iya. Yang Smart ASN seperti tadi saya Smart katakan, ASN. bahwa sarana informasi yang ada di ruangan itu belum ada. Terus saya akan membuat sarana informasi itu dengan menggunakan kemampuan digital skill saya. Saya mencari konsep, saya mendesain dan mencetaknya, Bapak. Anda yakin Oke. dengan dua Ya. itu kepatuhan pengunjung bisa meningkat? Saya yakin, Pak. Yang penting ini bisa diterapkan, saya yakin. Baik. Apa dampaknya jika isu itu tidak terselesaikan? Dampak dari isu kalau ini tidak saya selesaikan, yang pertama adalah terjadinya infeksi nosokomial terhadap pengunjung maupun pasien. Penularannya bisa dari pasien pengunjung atau pengunjung ke pasien, karena kita ketahui bahwa di dalam ruang ICU ini pasien-pasien yang kita rawat adalah pasien-pasien yang kritis. Kemungkinan besar daya imunnya itu adalah lemah. Kalau orang yang kita tidak batasi masuk dengan dia bisa membawa penyakit ke dalam. Kemudian yang kedua, tidak terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, tidak terciptanya suasana yang kondusif. Jadi kita tidak sebagai perawat, kalau seandainya pengunjungnya tidak dibatasi, kita dalam memberikan pelayanan kesehatan itu bisa terhambat. Seperti itu. Oke. Baik. Kalau di dalam rencana kegiatan itu ada tahapan-tahapan yang saya lihat ya. Coba Anda lihat, buka di tahapan belakangnya. Itu ada diuraikan ya, melakukan persiapan pembuatan SOP dan sarana informasi. Mungkin saya salah toh. Coba lihat, melakukan konsultasi dengan kepala petugas keamanan. Maksudnya seperti gimana itu? Oh iya. Konsultasinya, ya. Melakukan konsultasi dengan petugas keamanan ya, Bu ya. Keamanan, iya. Nah, coba. Di sini saya jelaskan tadi bahwa SOP ini tidak hanya saya sosialisasikan kepada teman-teman saya, tetapi kepada pihak atau petugas keamanan, karena mereka ini yang punya peran penting sebenarnya dalam melakukan tata tertib kunjungan. Karena kalau seandainya kita sebagai perawat menegur pasien, keluarga pasien di ruangan, kemungkinan besar akan terjadi konflik itu besar, Ibu. Jadi caranya bagaimana agar kita tidak terjadi konflik dengan keluarga pasien, jadi kita hanya melakukan koordinasi dengan petugas keamanan. Jadi mereka yang istilahnya bahasa kasarnya mengusir kalau seandainya terlalu banyak begitu. Jadi pasti mereka akan mendengar. Kalau perawat yang melakukan mengusir, pasti mereka tidak mendengar. Misalnya begitu, Bu. Karena sering terjadi, Bu. Bapak. Ya, baik. Buka lagi di mana pembuatan SOP kunjungan pasien. Untuk pembuatan dan pemasangan sarana informasi masih di tabel kegiatan. Dapat ya. Di situ saya lihat ada A, membuat konsep dan desain sarana informasi. Di bawahnya itu B, mencetak sarana informasi. Itu di mana? Bisa tidak disatukan aja? Oh ya, siap Ibu. Ya, toh? Itu kayaknya sama, membuat konsep dan desain sarana informasi. Baru di bawah mencetak sarana informasi. Mau disatukan Ibu ya? Berarti ya bisa saja. konsep, tapi koordinasikan dengan Pak Kosnya apa bisa tidak? Mungkin lain ya? Ya kalau kemarin Pak Bahrun sudah coaching saya. Oh ya sudah. Oke. Oke, siap. Ya. Baik, ini kan cuma saran saja. Oh ya, siap, kalau Ibu. memang siap, Ibu. Siap. Kalau memang dipisahkan ya tetap dipisahkan toh. Iya. Baik. Oke, tetap koordinasi dengan Pak Kosnya. Oke. Saya melihat di tabel kegiatannya itu sudah tertera di sini volume kegiatannya itu mungkin pada saat kegiatan di 30 hari ke depan. Kalau saya lihat tadi penjelasan penguasaan oleh Pak Gusti sangat bagus, sudah menguasai, mungkin tinggal diperbaiki lagi. Yang penting Anda sebagai ASN yang berakhlak bisa mengimplementasikan dengan baik setelah Anda selesai nanti. Karena Anda masih 80 ke 100%. Jadi Anda harus bertanggung jawab apa yang Anda buat pada aktualisasi ini, yaitu membuat SOP.
Siap, Ibu. Jadi semua data Anda siapkan, dokumentasi apa, mungkin pada saat juga dengan satpam mungkin bisa juga di dokumentasi seperti apa, nanti kan kita lihat. Jadi di lapangan kita tidak lihat seperti apa, tapi punya dokumen, ya. Oke, saya tidak bertanya karena saya lihat Anda sangat memahami. Baik, terima kasih Pak Gusti, saya kembalikan pada Bos. Terima kasih Pak Terima kasih, Bos. Bu. Pak, Ya. Ibu, ada satu lagi Bu, Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal yang sudah paparan tadi. oke Pak Iqbal. Pak Iqbal sudah bertunggu-tunggu dari tadi, saya senyum-senyum ini Pak Iqbal ya. Jangan taliwat lagi Pak Iqbal ya. Oke, Pak Iqbal. Saya lihat juga ini apa ya, rancangan Anda yaitu tentang edukasi terhadap dampak kelainan refraksi di Poliklinik Mata Rumah Sakit Undata. Madani ya? Madani. Madani Palu. Oke. Rancangan masukan ya. Saya lihat di sini itu sudah jelas, tapi coba buka rancangan aktualisasinya lembarannya. Di situ ada pemerintah provinsi itu dihilangkan. Ya, pada saat dicetak itu jangan muncul lagi ya. Ada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah itu dihilangkan. Di lembar Karena saya lihat- persetujuan Iqbal. Iya, lembar persetujuan. Karena saya lihat rata-rata semua pada pakai ini. Siap Ibu, saya hilangkan. Ya, oke. Nah, begitu juga mungkin di latar belakangnya, coba seperti tadi Pak Gusti bisa dimasukkan undang-undang itu. Coba Anda lihat apa memang ada di sini yang saya tidak lihat atau gimana? Undang-undang nomor 5 apa ya? Ada di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Berarti catatan dimasukkan ya, Ya. sama perkalaan barangkali ini tidak ada juga Pak. Iya, tidak ada. Oh, Iya, tidak ada juga tidak ada, perkalaannya ya? Ya. Oke, tidak ada. Di tempat Anda itu saya minta kalau bisa strukturnya itu kalau ada itu gambarnya harus jelas juga. Siap Ibu. Kan kita kalau pada saat masuk di OPD itu atau apalagi di ruangan begitu itu kan kita langsung tertuju pada strukturnya. Seperti ini ya kan? Jadi ini saya lihat Anda tidak masukkan. Kalau bisa dimasukkan gambarnya ya. Oke. Nah, saya cuma tanyakan lagi sama Pak kan itu di tabel berakhlak aparatur sipil negara ASN yang berakhlak itu narasinya tidak ada. Coba saya lihat. Coba dilihat. Bisa enggak ditambah narasinya di situ? Oh iya. Iya. Ada kan? Iya. Narasinya tidak ada. Coba boleh dimasukkan. Catat itu Pak Catat Iqbal. ya. Ya. Karena di situ langsung bab 2 nilai-nilai dasar aparatur sipil tapi narasinya tidak ada. Jadi Anda masukkan ya. Oke, baik. Nah, sekarang dari nilai-nilai dasar ASN ini di mana keterkaitan dari nilai-nilai ASN ini yang beralat dengan judul Anda? Anda bisa jelaskan? Kalau berhubungan dengan judul itu Ya, lebih salah satunya saja, salah satunya. lebih ke berorientasi pelayanan, di mana dalam hal ini berorientasi pelayanan erat kaitannya dengan mengedukasi pasien, di mana Ya. dari judul saya inti dari rancangannya itu adalah mengedukasi pasien tentang kelainan refraksi ini. Pak Iqbal, lepas saja itu alat bantu itu, malah itu yang membuat suara Pak Iqbal tidak keluar. Ya. Terjepit. Iya. Coba ulangi. Keterkaitan Dengan judul saya terhadap nilai dasar ASN itu lebih ke berorientasi pelayanannya, Pak. Di mana hubungannya dengan judul saya karena melakukan edukasi tentu saja erat kaitannya dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu memberikan edukasi atau pemahaman tentang penyakit kelainan refraksi ini. Oh ya, oke. Itu yang Anda sampaikan ya, oke. Baik,
bagaimana dengan keterkaitan dan kedudukan peran Smart Governance dan Smart ASN? Anda selaku ASN. Keterkaitan saya sebagai Ya, ASN terhadap selaku manajemen ASN. ASN dan Smart ASN, kalau Ya. dari manajemen ASN-nya, yaitu saya sebagai ASN harus pandai mengembangkan skill profesionalitas saya sebagai ASN guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama kalau di tempat saya, poliklinik itu tahap pintu utama untuk konsultasi tentang penyakit masyarakat. Jadi sangat dibutuhkan pengembangan skill dan profesionalitas. Terus hubungannya dengan Smart ASN terhadap saya sebagai ASN adalah kemampuan saya tentu harus lebih bagus, lebih baik dibandingkan masyarakat, terutama dalam dunia digital. Terus kalau dalam hal ini berhubungan dengan profesi saya yaitu mata, yang dimana lebih sering penyakit khususnya kayak misalnya miopia, minus, itu karena gadget atau laptop. Yang dibutuhkan oleh saya adalah pengetahuan tentang media ini, bagaimana cara mengedukasi pasien, seperti itu. Oh, baik. Berarti Anda sangat paham ya. Oke. Berarti saya lanjut. Coba saudara jelaskan keterkaitan isu dengan agenda 3. Keterkaitan isu tentang yang berhubungan dengan agenda 3 manajemen SN. Yang pertama, tadi yang saya bilang pengembangan skill dan profesionalisme itu harus di profesi kami. Kenapa? Karena dalam mengedukasi, terutama yang berhubungan dengan etika profesi kami yang nomor 15 adalah melakukan edukasi kepada pasien tentang penyakit-penyakit yang sering dijumpai, khususnya dalam hal ini adalah penyakit mata. Terus mengembangkan kemampuan sekolah, mengikuti kursus, itu. Kalau yang berhubungan dengan edukasi, yang berhubungan dengan judul saya. Terus Smart ASN memanfaatkan media digital, entah itu dalam hal ini internet atau alat bantu seperti alat edit, Photoshop, dan video, guna untuk membantu kami sebagai alat bantu edukasi kepada masyarakat. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik. Berarti yang Anda buat ini itu kan kegiatan yang Anda yang masih dalam aktualisasi Anda, nanti tahu setelah kegiatan itu akan berubah setelah nanti Anda di lapangan. Jadi nanti kita lihat ya perubahan seperti apa. Iya, Bu. Anda masukkan berkoordinasi dengan Pak Bosnya. Coba buka di lembaran kegiatan itu saya lihat ada konsultasi materi edukasi dengan dokter spesialis mata. Iya. Spesialis mata. Nah, di situ ada membuat leaflet. Ya. Iya. Ya, di situ leaflet dan siap dibagikan. Baru di 3, 4 bawah itu membuat banner. Seperti tadi, tapi koordinasikan dengan Pak Kosnya apa bisa disatukan leaflet dengan bannernya. Gitu toh? Karena saya lihat di sini bannernya juga siap dibagikan, leafletnya juga siap dibagikan, tidak bisa disatukan. Tapi koordinasikan dengan Pak Kosnya dulu ya. Oh iya. Kalau memang Pak Kosnya bilang itu dia harus dipisahkan, ya silakan. Oh iya, Bu. Baik, karena nanti di lapangan kan Anda yang melakukan semuanya kegiatan. Iya. Baik. Penguasaan Anda, penjelasan Anda, dan penampilan Anda tadi untuk menjelaskan rancangan aktualisasi tadi, saya sangat paham, saya mengerti, dan semoga apa yang Anda sampaikan tadi itu Anda bisa aktualisasikan atau setelah 100% nanti Anda bisa implementasikan pada masyarakat. Siap. Baik, nanti kita ketemu di 30 hari ke depan. Baik, saya kembalikan kepada Pak Kos. Makasih, Pak. Baik, makasih banyak Ibu Penguji sudah melengkapi rancangan yang ada. Ada 2 hal yang sama, leaflet dan banner itu disatukan saja. Karena saya lihat tahapan atau langkah-langkah yang Bapak susun itu 4. Nah, standar minimalnya kan 3. Artinya sudah terpenuhi standar minimalnya. Ya. Baik Pak Gusti maupun Pak Iqbal sama ya.
Nah, catatan-catatan selanjutnya saya kira Bapak baik Pak Iqbal maupun Pak Gustus sudah mencatat ya, masukan dari penguji itu saya tidak ulangi lagi. Nanti strukturnya, kemudian undang-undang ASN-nya dilengkapi itu ya. Yang terakhir Pak Igusti. Pak Igusti SOP-nya itu nanti hanya mengatur jumlah orang. Lama kunjungan tidak diatur. Ya, di SOP nanti tidak mengatur lama kunjungan atau hanya jumlah orang yang berkunjung. Diatur juga, Pak. Oh iya, diatur juga ya. Walaupun cuma 2 orang, kalau 3 jam dia di dalam, kan repot juga kan itu. Ya. Baik, saya kira itu saja catatan, hanya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu penguji. Baik, makasih banyak Ibu penguji, makasih banyak juga Ibu mentor. Dan kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Saya kembali ke Ibu Endang. Baik, terima